Shalom Elohim, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kepada ketiga pribadi yang esa, yang ilahi surgawi, yang sudah ada di tengah dunia ini, yaitu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Bapak Eman Lahago, Bapak Aditya Nugrahanto, dan mempelai ilahi Ibu Fei. Salam hormat, salam kasih. Saya ingin bersaksi, menceritakan tentang proses kehidupan saya berjalan di dalam dunia ini seumur hidup saya, karena kuasa kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, maka saya ada sampai hari ini. Saya hidup sampai hari ini itu karena kuasa kasih kemurahan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Bahkan Tuhan mengajarkan kepada kita pengampunan yang tanpa batas, yaitu sebanyak 7 kali 70 kali 7. Dan Tuhan juga mengajarkan untuk kita agar tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi Tuhan mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa bagi orang yang telah menyakiti kita, berdoa berkat dan meminta pengampunan bagi mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah proses hidup saya, seumur hidup saya bersama dengan Tuhan. Saya diproses sejak saya masih kecil. Saya lahir dari keluarga yang tidak harmonis, saya lahir dari keluarga yang miskin. Kami orang pengungsian dari daerah konflik. Ayah saya seorang tukang judi, suka KDRT, suka selingkuh, dan mama saya itu seorang pekerja keras yang membantu kehidupan keluarga. Saya lahir 7 bersaudara, 1 laki-laki dan 6 perempuan. Di waktu kami kumpul saat masih kecil, kumpul bersama, ada satu saudari saya itu menjadi korban pelecehan oleh orang terdekat. Waktu kami kecil itu, saya sudah hidup menderita, hidup di dalam penderitaan, hidup dalam kesengsaraan. Kami makan saja susah, untuk beli baju saja susah. Kadang melihat anak-anak lain jajan itu aja kami susah untuk jajan. Dan hidup saya terus diproses oleh Tuhan sehingga saya dewasa. Saya menikah di tahun 2006 dengan suami saya, dan di situ juga saya diproses Tuhan. Saya sering mengalami kekerasan, caci maki, hinaan, perkataan-perkataan kasar. Ya, saya dibilang tolol, bodoh, saya dibilang pernah disuruh untuk bunuh diri. Saya pernah sekali di KDRT. Tetapi saya tetap bertahan di dalam Tuhan, karena Tuhan memberi saya kekuatan bertahan sampai saya hidup saat ini dengan suami sudah 19 tahun. Itu karena kuasa kasih karunia Tuhan. Di dalam masa proses bertahun-tahun yang sangat panjang itu, suami melihat perubahan saya karena saya tetap setia mengikuti dia, saya sudah banyak perubahan. Saya lebih sabar, lebih banyak diam. Kemudian ada buah-buah Roh Kudus yang dia lihat. Saya mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Sejak saya bertemu dengan mempelai ilahi, beliau mengajarkan banyak hal kepada saya, banyak teladan-teladan hidup, contoh-contoh kehidupan dari beliau. Lalu suami saya sekarang ini sudah banyak perubahan, sudah berubah menjadi baik, tetapi proses hidup saya saat ini
tidak berhenti, karena hidup saya terus diproses Tuhan, penuh air mata, penuh tangisan, kesengsaraan, penderitaan. Meskipun juga ada hal-hal yang membahagiakan, tetapi kebanyakan itu hal-hal yang pahit dan penderitaan. Sekarang ini saya kembali diproses oleh Tuhan. Anak-anak saya itu kata-katanya kasar, saya dicaci maki, saya dihina, dikatakan bodoh, tolol, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar itu keluar dari mulut mereka. Kalau mereka marah itu matanya melotot, sehingga membuat saya menangis karena tidak tahan dengan segala cacian makian yang keluar dari mulutnya. Suami saya juga pernah seperti itu. Waktu masih muda dia pernah memarahi mama kandungnya sampai mamanya menangis. Itu seperti menurun ke anaknya. Lihatlah hukum tabur tuai yang dialami oleh suami saya, sehingga pada masa dia 63 tahun itu hidupnya melarat dan banting tulang, bekerja keras dan rezekinya tertahan. Dan ini menurun ke anak saya, mungkin menurun ke anak saya, tetapi saya berdoa pengampunan untuk mereka kepada Tuhan. Saya berdoa memohon pertobatan bagi mereka, agar mereka jiwa roh mereka diselamatkan. Saya bukan menceritakan aib keluarga, saya bukan membongkar aib keluarga, tapi saya membongkar pekerjaan-pekerjaan setan yang memakai orang-orang terdekat kita, supaya kuasa-kuasa setan itu dikalahkan dan jiwa-jiwa mereka ini diselamatkan oleh Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia anugerah Tuhan. Sejak saya bertemu dengan mempelai ilahi Ibu Faye dan Pangeran Ilahi Roh Alfa Omega Tuhan Yesus Kristus, Bapak Aditya Nugrahanto, hidup saya terus dikuatkan, hidup saya banyak diubahkan, hidup saya dibimbing, diarahkan untuk terus mencari Tuhan, untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan, dan banyak mengalami kenaikan-kenaikan meskipun banyak proses-proses hidup yang bertubi-tubi. Saya tidak tahu sampai kapan saya akan diproses, tetapi inilah kesaksian saya berbagi agar setiap saudara-saudari yang mendengar, yang mengalami proses hidup yang Tuhan izinkan itu mempunyai semangat, diberkati dan tidak menyerah, tetap kuat, tetap bertahan, tetap berjuang sampai kesudahannya. Karena karena kuasa Tuhan Yesus saja, kasih karunia anugerahnya saja, kita dapat bertahan dan hidup sampai hari ini. Itu murni 100% adalah karena kuasa Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan untuk kita terus berharap, terus mengandalkan Tuhan, tetap percaya, tetap setia, dan terus menjadi pelaku firman, untuk terus memberikan pengampunan, membalas jahat dengan yang baik, dan tidak membalas jahat dengan yang jahat, tetapi ada kasih seperti yang telah Tuhan contohkan buat kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kesaksian ini memberkati saudara-saudari semua. Hanya nama Tuhan Yesuslah yang layak dipuji, dimuliakan, diagungkan. Bapa Yesua Hamasya Elohim. Haleluya, haleluya. Amin.